Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Nah, sekarang kita masih berada di pulau ya, Pulau Dewakang gitu, Dewakang Official. Nah, kali ini kita ingin berjalan-jalan lagi guys, berjalan-jalan lagi ke perkampungan, ke jalur sebelah barat di bagian pulau. Nah, pasti Anda penasaran kan bagaimana suasana dan apa saja yang ada di Pulau Dewakang Official. Nah, otomatis mungkin Anda lagi bertanya-tanya bagaimana suasana yang ada di pulau, apa saja yang ada. Mari kita saksikan. Nah, sekarang kita lagi berada di bagian sebelah barat ya, sebelah barat di Pulau Dewakang Official, Dewakang Lombok. Nah, ini guys, beginilah suasana yang ada di barat, kan ada pun ya sedikit pembangunan dan kegiatan remaja sini membuat pantai wisata gitu. Tapi kok wisatanya belum diresmikan sudah hancur gitu. Oke guys. Nah, sekarang kita berada di sebelah barat. Nah, bagaimana yang kita jalani sama-sama? Oke, kita saksikan. Ayo kita let's go, check it out. Oke guys, beginilah suasana yang ada di Pulau Dewakang. Nah, beginilah. Kebetulan kita lagi bersama dengan anggota teman gitu, teman anggota lakda kata Mbok. Nah, inilah dia guys orangnya yang bernama Harry Potter. Oke guys, sekarang kita berjalan menyusuri lembah, menyusuri pantai. Nah, inilah guys pantainya di pulau di bagian sebelah barat. Pasirnya ya sedikit putih ya, tapi sedikit juga keruh karena apa? Karena sampah kali. Enggak sih guys. Ya beginilah suasana yang ada di Pulau Dewakang. Ya guys, kita berjalan menyusuri. Mumpung hari ini nggak ada kegiatannya, kita jalan-jalan untuk melihat apa saja yang ada di perkebunan gitu kalau di sebelah sini. Semua guys, sini pantai sebelah barat. Bukan Mamuju aja kali yang ada pantai sebelah baratnya, di belakang juga ada. Oke guys, ikuti terus. Ya guys, selamat siang. Masih kita berada di sebelah barat. Sekarang sih lumayan panas ya, tapi nggak apa-apa lah guys. Berjalan-jalan. Mencari apa ya? Mencari buah kali, mencari pisang kelapa kan, apa gitu. Oke guys, kita sama-sama. Oh ya, yang teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Bantu lah gitu agar semakin meningkat channel kita. Oke, Dewakang Official. Nah, yang sudah pernah kesini bisa di komen yang pernah datang ke sini mengunjungi tempat ini, bisa di komen di bawah di deskripsi. Komen apa saja yang ada dan bagaimana suasananya. Silakan di komen. Suara burung guys. Apa ya? Kalau kata orang sini sih burung jiki gitu. Suaranya kan ciki gitu. Oke guys. Nah, ini sudah memasuki bulan 9 ya, bulan 9, dan tidak lama lagi musim hujan. Nah, nanti apabila musim hujan bisa kita masuk di perkebunan sana guys untuk memancing ikan yang ada di rawa-rawa gitu. Biasanya ada ikan gabus atau ikan arwana gitu. Ikan nila. Enggak, yang ada cuma ikan gabus guys. Ikan gabusnya itu besar, ada segede paha, betis ya. Ada juga biasanya yang lebih gede lagi gitu, seperti ular. Oke guys, tapi wah, juga cari matahari. Tapi nggak apa-apa sih, kalau di tempat ini tuh emang panas, tapi rasanya kayak sedikit sejuk gitu. Ya, anginnya kali ya, anginnya sampai buat perasaan mau tidur gitu.
rasanya ingin tidur, modar gitu. Ya, posisi masih di Dewa Kang Official. Beginilah suasana yang ada di pulau guys. Pepohonan kayak ini, pohon lamtoro atau pohon jimblang gitu. Ada nggak yang tahu pohon yang buah jimblang gitu? Kalau ada yang tahu ya di komen ya. Di komen apa saja manfaatnya dan kegunaannya seperti apa, bisa di komen bagi orang yang berpengalaman sih. Ini nah pohon-pohon jimblangnya guys, tapi belum berbuah ya, bukan musimnya gitu. Karena pohon begini juga itu biasanya dia berbuahnya per musim gitu. Nanti kalau musimnya itu buah banyak, remaja-remaja, cewek-cewek, cowok-cowok datang untuk berbondong-bondong mencari buah jimblang. Memang sih rasanya sedikit asam, pada jalannya sedikit kecut, tapi enak, nikmat, manis, gurih gitu. Kadang juga sih ada yang manis tanpa gula gitu, kayak aku. Anjing. Ya guys, enggak bercanda. Maksud saya manis kayak teman yang di belakang ini guys. Oke guys. Ya ada juga remaja putra putri. Wow, ini guys. Ini ibu-ibu itu malah datang mencari buah jimblang katanya nggak dapat gitu. Ya karena belum musimnya kali. belum dipelajari juga kali. Karena buah jimblang kan biasanya per musim, kalau sudah memasuki musim hujan atau musim kata orang sini sih musim barat gitu. Kalau buah jimblangnya begitu sekali berbuah itu banyak guys. Kadang sampai orang dapat sampai berkarung-karung. Ini nah pohonnya guys, salah satu pohonnya. Tapi belum ada yang berbuah, jangan berbuah, berbunga aja belum. Guys, oke. Tapi ada juga ya biasanya orang-orang yang membuat ramuan atau obat gitu, obat herbal. Biasanya sih, katanya sih kulitnya bisa dijadikan obat gitu. Nggak tahu sih pemanfaatan untuk apa dan khasiatnya untuk apa, bagaimana. Kita nggak tahu karena belum pernah mencoba sih guys. Oke guys. Oke, namun beberapa penelitian menurut ahlinya sih katanya itu bisa menurunkan kadar gula dan kolesterol kali ini. Kulitnya itu diambil lalu direbus, kulit luarnya gitu, kulit dalamnya gitu, aku juga nggak tahu. Direbus, habis direbus gitu diminum airnya guys. Nah katanya bisa menurunin kadar gula atau menurunin kolesterol. Yang penting bukan menurunin kekayaan ya. Kalau menurunin kekayaan lah parah itu guys. Ya, namun ada juga beberapa warga-warga di sini itu biasanya kalau ada pohon-pohonnya yang agak besar gitu guys, biasanya diambil dan disinsor gitu, dipotong menggunakan alat gergaji yang pusing gitu, lalu diambil, potong, dijadikan bahan tambahan untuk perahu guys, perahu atau kapal biasanya yang dipakai mencari ikan. Beberapa nelayan sih begitu juga, tapi orang yang ahlinya juga sih yang buat kapal pakai kayu-kayu. Kalau orang yang nggak ahli ya nggak tahu, bodoh aja. Oke guys, ya guys, ada juga di sini perkebunan masyarakat di sini atau warga di sini. Dia juga sering mengumpulkan botol-botol plastik gitu guys, ini kan botol-botol plastiknya begitu banyak dia kumpulin. Padahal ini cuman dikumpulin doang dari laut guys, di pinggir pantai. Yang tadinya botol-botol hanyut itu diambil, dikumpulin, mungkin dijadikan jimat kali ya. Atau dijadikan apa? Kalau jimat sih nggak mungkin. Mungkin dia koleksi gitu, senang koleksi botol-botol plastik begitu kali. Oke guys, berhubung cuacanya terik mataharinya panas ya, kita mungkin alangkah bagusnya kalau istirahat atau berteduh di bawah pohon ini. Soalnya ya di sini agak sejuk memang guys. Pohonnya sedikit rindang sih, pohonnya sudah tua. Nah ini guys, ada pun salah satu pohon jimblang yang sudah tua ya, makanya dia agak kering gitu. Ini kulitnya sudah kering.
rasanya ingat waktu masih kecil dulu gitu guys. Waktu masih kecil senangnya jalan-jalan di pantai, main-main di pantai seperti ini guys. Nah ini ya, banyak ada botol-botol yang hanyut gitu di pantai. Teringat waktu kecil guys, sering jalan-jalan ke pantai gitu. Biasanya dapat yang kayak mainan gitu, mainan robot-robot atau mainan apa gitu. Waktu zamannya dulu sih, dulu mungkin sudah nggak ada zaman sekarang yang seperti itu ya guys. Oke, nah beginilah pohon-pohon yang ada di tepi pantai sebelah barat guys. Ini ada pohon apa namanya ini, kalau di bahasa kalian ini apa nama pohonnya? Nggak tahu, kalau di sini sih bilangnya orang pohon baru gitu, pohon baru. Ini biasanya tumbuh aja, tumbuh saja gitu guys di pantai. Ini di pantai saja. Nah ini sudah wah guys, ini pantainya guys. Tapi pantai sini sudah agak bersih ya, lumayan bersih gitu. Mungkin sudah dibersihkan sama yang punya kebun kali. Oke guys. Oke guys, kita masih di tepi pantai sebelah barat. Ya beginilah suasananya, teduh gitu, teduh banget. Terus pasirnya di sini, wow, di sini ada banyak anu guys, apa namanya? Ini kayak kerang gitu, kerang. Tapi bukan kerang yang seperti pada umumnya. Jadi ini kerangnya berisikan apa? Kalau orang sini mengatakan ini burungeng. Kalau di bahasa kalian ini namanya apa? Kalau di sini sih burungeng. Biasanya juga ada orang yang konsumsi begini, suka makan begini guys. Direbus dan dipukul gitu, enggak lah, enggak dihajar, maksudnya dipukul sampai pecah-pecah, lalu isinya ini dikonsumsi guys atau dimakan gitu, bukan dikeroyok, bukan ya. Ya, dan ini pun ada beberapa pohon-pohon yang baru tumbuh gitu. Mungkin namanya pohon bakau kali ya, pohon bakau yang baru tumbuh ya guys. Beginilah suasananya. Oke guys, kita berjalan di pantai. Oh ini ada pohon-pohon apa ini guys, mirip semacam bonsai tapi bukan bonsai ya. Kalau diambil di budidaya seperti ini ya nggak ada harganya gitu. Ya inilah guys, ada beberapa anakan-anakan atau pohon bakau gitu yang baru tumbuh. Nah beginilah bentuknya ya, apabila bijinya jatuh seperti ini mungkin ini yang tumbuh ya, tumbuh seperti ini dia. Gara-gara buahnya kali berbentuk. Oke guys, kita menyusuri pantai bersama-sama. Nah kali ini kita masuki daerah yang sedikit apa, pasir, bukan pasir ya, tapi kayak lumpur gitu. Tapi bukan lumpur juga, karena kan ini tepi pantai, bukan tanah liat gitu. Entahlah tanahnya ini mengandung apa gitu, kita juga nggak tahu. Mungkin mengandung minyak bumi kali ya guys.
remaja-remaja yang lewat biasanya kalau di siang bolong seperti ini. Entah dia mau ngapain ya ke sana. Padahal di sana kan yang ada cuma kebun, mungkin kebun ortunya kali, atau bapaknya atau Pak D-nya gitu. Oke guys. Iya. Di sana kita masih tetap berjalan. Nah, inilah dia guys. Kita mau jalan. Cuma jalan setapak ya. Yang ada di sini cuma jalan setapak guys. Karena di sini ada apa namanya? Pemukiman warga di sini agak kurang gitu guys. Bukan kurang, nggak ada lagi gitu. Namun konon katanya di sini dulu banyak guys yang warga-warga yang berumah di sini, buat rumah tinggal di sini gitu. Itu zaman dulu sih katanya, zaman nenek moyang dulu. Tapi di situ kayaknya ada apa tuh guys? Ada sendal yang digantung gitu. Sendalnya siapa ini? Oh, ada sendal digantung gitu. Mungkin sendal hanyut kali. Ya, sendal hanyut lalu digantung di situ. Coba kalau ada satunya lagi yang gak bakalan digantung, pasti diambil. Karena mereknya juga sendalnya itu lumayan sih, sendal bermerek. Apanya yang lumayan? Cuma makanan. Ya enggak lah. Oke guys, kita cari tempat yang teduh lagi ya. Agak sedikit teduh di sini guys. Nah. Oh, di sini ada banyak sampah plastik guys, sampah plastik yang berupa botolan gitu, botolan guys. Sini nih lumayan teduh guys tempatnya. Ya oke lah guys. Hanyut atau sepatu hanyut gitu. Oke guys. Wow. Banyak juga suara burung guys. Yang bolong. Unik suaranya. Oke guys, kita masih berjalan. Wow, inilah guys, ada burung apa namanya? Burung maleo. Ya, burung maleo. Itu sama guys, yang berjalan tadi. Nah, di sini di pantai sini guys, biasanya kita sering menemukan burung maleo gitu. Kalau di kata orang sini bernama burung bumbungan. Nah, yang mempunyai telur gitu, telur yang gede, lebih gede telur daripada burungnya gitu. Enggak lah. Nah, itu di sini guys, memang di pulau ini ada banyak kayak burung-burung maleo gitu yang hidup di pulau ini sampai sudah berabad-abad ya makanya. Namun burung di sini tuh mau dibilang dijaga ya juga sih, soalnya nggak ada masyarakat yang mau gitu, mau ambil atau mau menangkap, enggak, dilihat-liatin gitu aja. Kadang dia lewat di dekat kita juga nggak dihirauin burung maleo. Padahal kalau di tempat lain katanya seperti itu tuh sangat diincar gitu, jadi incaran karena mungkin beberapa tradisi ya di suku lain. Contohnya kayak semacam di Sulawesi Tenggara atau suku-suku Muna, Wamena atau apa gitu, nggak tahu kita. Nah di sini burung maleo ini banyak guys, banyak.
banyak guys, banyak yang hidup di sini, sudah berkembang biak sejak berabad-abad lalu kali ya. Karena kita nggak tahu, soalnya waktu zaman nenek moyang dulu itu memang sudah ada katanya berarti konon katanya burung seperti itu memang sudah lama, burung yang sedikit langka gitu, bukan sedikit langka, memang sudah langka sih di zaman sekarang ini guys, burung seperti itu. Kadang-kadang juga anak kecil aja sih, anak-anak yang SD gitu, yang kalau nggak ada kerjaannya gitu biasanya datang ke kebun atau datang ke pantai untuk memasang jerat gitu, jerat untuk burung-burung seperti itu. Namun kalau biasanya didapat ya ambil gitu aja, ambil lalu dilepasin kembali gitu aja. Ada juga sih sebagian yang mau memakan gitu, yang digoreng, sembelih gitu, setelah didapat disembelih lalu dibersihin lalu digoreng gitu, dimakan katanya sih nikmat. Tapi nggak tahu sih ya. Memang sih kalau dilihat dari postur tubuhnya, memang burung itu sedikit kayak mirip dengan ayam kayak ayam betina gitu. Namun rasanya juga kita nggak tahu, soalnya kan burung itu burung dilindungi gitu, dilindungi negara. Bisa-bisa nanti kalau ketahuan negara kita makan, wah bisa-bisa nanti negara yang kita lawan gitu. Oke guys, oke, terima kasih ya guys sudah menonton video kita. Nah, nanti apabila ada waktu kita bisa melihat suasana-suasana yang lain yang ada di Pulau Dewata Official. Oke guys, jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, bantu subscribe lah agar tidak ketinggalan konten-konten yang ada di Pulau Dewata, apa saja yang ada, suasana seperti apa dan